Jemaat yang dikasih Tuhan, baiklah kita akan sama-sama memulai ibadah minggu pagi ini dalam rangka ucapan syukur dan PIGKE, dan pagi ini juga kita akan melaksanakan perjamuan khusus dalam rangka memperingati hari tersebut. Saat ini kita berhimpun untuk bersyukur mengenang 185 tahun yang silam, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1835, penginjil Barsaid menginjakan kaki dan tiba di Banjarmasin sesudah berlayar kurang lebih 44 hari dari Betawi atau kota Jakarta sekarang ini. Peristiwa ini diperingati sebagai tonggak sejarah dimulainya pemberitaan Injil di Kalimantan yang GKI rayakan sebagai Hari Pekabaran Injil GKI. Sejak semula, pemberitaan Injil diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, tetapi tekad yang kuat dan semangat untuk terus melayani yang membuat gereja terus bertumbuh. Dalam semangat dan tekad melayani inilah kita merayakan Hari Pekabaran Injil GKI. Bersama itu juga kita akan melaksanakan perjamuan khusus sebagai bentuk keyakinan bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan kita yang setia. Ia senantiasa memimpin kita dan gerejanya di tengah-tengah berbagai macam kesulitan. Tuhan Yesus Kristus menginginkan kita tetap yakin dan menaruh pengharapan kepadanya. Serahkan dirimu selalu dalam pimpinannya. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat yang dalam hati berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Nah, pembimbing bagi kita terdapat dalam Markus 16 ayat 15 yang demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Refleksi melihat usaha pekabaran Injil. Gereja Kalimantan Emmaus hadir di bumi Kalimantan karena anugerah Tuhan Yesus Kristus melalui kesetiaan para penginjil untuk mengerjakan pekerjaan yang suci dan indah, yaitu memberitakan kabar baik pada semua makhluk teristimewa penduduk di Pulau Kalimantan. Kesetiaan dan pengorbanan yang tulus serta pengharapan yang teguh membuat para penginjil rela meninggalkan negeri mereka untuk menyampaikan kabar baik yang menerangi kehidupan saudara-saudara di bumi Kalimantan. Pada tahun 1835, Pulau Kalimantan bukanlah suatu daerah pekabaran Injil yang mudah. Bahkan pekerjaan ini sangatlah sukar, karena pada masa itu Pulau Kalimantan merupakan daerah terasing, dilupakan dan tidak diperhatikan. Keadaan alamnya memperlihatkan bahwa pulau ini terdiri dari hutan belantara yang luas, rimba pepohonan yang besar serta menyeramkan, sungai-sungai yang besar dan panjang, dengan segala macam bahaya yang mungkin dijumpai di alam yang demikian. Kesulitan sudah menanti, tetapi tidak menghentikan langkah para pemberita Injil untuk terus menyampaikan terang Injil keselamatan. Tahun bulan terus berganti, dari generasi ke generasi sampaikan kabar baik. Demikian pun kita telah melewati berbagai macam kesulitan, sama seperti hari ini. Tetapi kabar baik harus tetap diberitakan apapun keadaannya. Mari kita menyanyi melengkapi jemaat.
105 Gereja Bagai Batra. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah itu, ketika Engkau memberi kami nafas kehidupan untuk menjalani hidup ini dengan berbagai apa yang jadi rancangan kami pada hari ini. Terlebih apa yang jadi rancangan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih atas kasih setia, kemurahan, kebaikan. Dan kami sadar kami tidak pernah benar di hadapan Tuhan. Bahkan dalam segala perkataan, perbuatan, pikiran kami seringkali mendukakan hatimu. Kami merendahkan diri dan hati kami. Ampunilah dan suci kuduskan kami di hadapan-Mu, agar kami layak dan benar, karena Engkau yang melayakkan serta membenarkan kami. Dan biarlah juga kami diberi anugerah untuk dapat dimampukan mengampuni setiap mereka yang telah menyakiti hati, pikiran, perasaan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah pengampunan yang datang daripada-Mu, sehingga kami boleh dipulihkan dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan untuk menjalani proses kehidupan ini seterusnya. Saya berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat kita mendengarkan berita anugerah seperti tertuang dalam kitab Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat silakan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan amanat nas GKI diambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 hingga ayat 21 di bawah perikop Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disakiti.
Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari sapi. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya. Tapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budak itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunan ialah yang berasal dari Ishak. Tapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanahan jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang yang duduk di situ menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Inilah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan dan sekaligus bagi kita untuk menyatakan kasih yang nyata atas anugerah dan kebaikan yang telah Tuhan berikan. Persembahan yang akan kita berikan hari ini akan berdampak bagi kemajuan dan kesaksian pelayanan kita. Mari kita memberi yang terbaik melewati persembahan yang kita bawa pada hari ini. Sebagai nas pengantar bagi kita dalam memberikan persembahan ini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 hingga ayat 12. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur. Sedikit yang dapat kami berikan,
tapi kami boleh memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita kami. Karena itu berkati persembahan yang kami bawa dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kami, sehingga walaupun sedikit tetapi ia boleh mendatangkan berkat bagi pelayanan gereja-Mu. Kau kiranya memberkati setiap mereka yang telah memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, sehingga dalam kehidupan mereka senantiasa berkelimpahan dan mengucap syukur. Oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, mari kita menyanyi dari Perkab Kidung Matius 141, di sini aku bawa Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 24 hingga ayat yang ke-39. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami akan merenungkan firman, sekaligus firman ini menjadi renungan bagi setiap kami. Saya mohon Roh Kudus yang adalah Roh hikmat menuntun kami untuk menerangi akan budi, hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman ini sesuai dengan kebenaran yang datangnya daripada Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya.
Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut besebul, apalagi isi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan kepada telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama pada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Dan kamu, rambut kepalamu pun berhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih besar daripada ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin mengajarkan sebuah cara salam, apalagi di tengah-tengah corona, pandemi yang saat ini membuat hidup kita dalam banyak ketidakpastian. Jadi kalau kita berjumpa dengan sama kita, katakanlah shalom. Nah, bagi menerima ucapan ini atau salam shalom, jawablah damai di hati. Jadi itu, selama ini kan kita begini karena nggak bisa salaman, yang cuma bisa begini, cuma bisa begini tanpa ada nada equal. Jadi untuk menjadikan itu lebih berarti, lebih bermakna, maka sekarang saya mau coba menyapa Bapak Ibu, shalom, damai di hati. Shalom. Nah, begitu juga sebaliknya. Damai di hati, shalom. Karena saya mulai dari mengajar atau mengatakan itu, karena memang itulah inti daripada, itulah yang menjadi tujuan daripada kehidupan kita dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Karena Dia adalah Raja Damai. Dia ada dalam hadir di dunia ini adalah untuk apa? Membuka
menciptakan damai. Ia sudah mendamaikan dirinya yang adalah Tuhan dengan kita manusia yang berdosa. Dia sudah mendamaikan sehingga kita tidak menjadi sekutu Allah yang akan menghadapi penghukuman akibat dosa-dosa. Dia sudah mendamaikan. Nah, kemudian kita lanjut kepada itu adalah bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri dengan berbagai persoalan. Itu dengan berbagai pikiran-pikiran yang seringkali menjadi masalah yang membebani kehidupan kita, yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, yang sering kali membuat kita hidup dalam berbagai akar kepahitan. Maka kita harus berdamai dengan diri kita. Dan yang kemudian menjadikan kita untuk berdamai dengan sesama kita. Allah sudah memperdamaikan dirinya dengan kita selaku orang-orang berdosa. Dan kita berdamai dengan diri kita supaya kita damai. Dan kemudian kita berdamai dengan sesama. Dan itulah yang menjadi panggilan hidup kita. Karena di satu sisi apa yang kita lakukan dari yang sudah saya katakan tadi, itu sudah mencerminkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita tercermin kehidupan kita yang memberitakan Injil, yang membedakan kita dari dunia ini, perkataan, perbuatan, tingkah laku. Nah, kemudian juga bagian yang lain adalah bagaimana dikatakan ini pada ayat 28-29. Yang itu dikatakan, kalau saya bisa membaca ayat 28-29, kata-kata saya ini kabur dengan keringat. Ya, bisa saya baca. Apa yang dikatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Kebenaran. Apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas atap. Kita tidak menahan Injil, kabar baik, kabar kesukaan hanya untuk diri kita, tapi kabarkanlah itu kepada yang lain. Bahkan kita kasih dari atas atap. Dan jangan takut. Banyak orang yang takut atas keberadaan dirinya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang mengikut Kristus, sebagai seorang yang percaya, sehingga dia seringkali menyembunyikan dirinya di tengah-tengah yang seharusnya dia dipanggil. Kita memberitakan Injil kepada orang tidak harus bermusuh. Kita memberitakan Injil kepada orang tidak harus dengan emosional, karena kita memberitakan Injil itu dengan sukacita, karena dia kabar baik. Allah telah mendamaikan dirinya dengan manusia. Manusia telah dibebaskan dari dosanya. Ia menjadi Mesias, juru selamat kehidupan kita. Dan ini adalah tugas panggilan hidup kita sebagai orang-orang yang telah menerima Injil Kristus di dalam kehidupan kita. Selamat merayakan hari kebenaran Injil IKN dan ucapan syukur, dan biarlah Injil ini selalu menjadi sesuatu yang menyemangati hidup kita apapun saat ini yang kita alami,
apapun persoalan-persoalan yang sedang melanggar di depan kita, jangan pernah kita dilemahkan, karena kita punya Kristus yang selalu memberi kekuatan kita, selalu menjadi penolong, menjadi penghibur bagi kita. Mari kita saudarakan kepadanya dalam segala kelemahan-kelemahan yang terjadi, supaya kita kembali kuat, kita kembali semangat, kita kembali hidup dalam pengharapan. Itulah hidup. Tuhan Yesus menyertai dan menjaga kita semua. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, dengarlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3:26. Sebab apa yang telah diberikan kepadamu telah terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan meminum cawan ini, kamu membukakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Makna perjamuan kudus. Perjamuan kudus menyatakan bahwa Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang dicerahkan bagi kita, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Melaluinya kita dipersatukan dalam satu persekutuan dengan Kristus dan sekalian orang percaya. Kematian dan sengsara Kristus yang diperingati dalam perjamuan kudus menghibur dan menguatkan kita, sementara kita menanti-nantikan zaman anak domba di bumi baru di bawah langit baru, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan serta hidup berpengharapan. Marilah kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Saya tanya seperti ini. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari ampunan dari Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati dan hidup kembali? Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah dalam hidup saudara? Saya silahkan Bapak Ibu duduk kembali, dan sebelum menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus dapat berdoa dalam hati masing-masing.
Ya Allah Bapa kami yang pengasih, Yesus Kristus anakmu telah berfirman, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kami mohon kiranya Bapa menyediakan kami dengan makanan surgawi, seperti yang Bapa berikan bagi dunia oleh Yesus Kristus. Berilah kesucian-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapa, saudara dan anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah tersedia.
Ambillah kita pakai berdiri. Inilah tanda dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Makanlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah ditumpahkan untuk ampunan dosa kita. Minumlah. Kiranya tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus dan mulia menguatkan dan memelihara saudara hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak Tuhan, terima kasih pagi hari ini melalui persekutuan kami Tuhan, Kau yang telah menuntun kami untuk ada di depan kami. Kami percaya Kau yang memelihara menjaga setiap kami, sehingga tidak ada sesuatu hal apapun yang akan menimpa kehidupan kami. Kita pun ada, biarlah itu semua adalah rancangan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami mendengarkan firman-Mu serta menentukannya. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendamaikan dirimu dengan kami yang berdosa ini. Dan biarlah melalui proses waktu kehidupan yang kami jalani, kami diajar untuk senantiasa dapat berdamai dengan diri kami dalam setiap peperangan-peperangan yang terjadi atas diri setiap kami dalam berbagai persoalan, dan juga mampukan kami untuk berdamai dengan sesama kami, bahkan menjadi pembawa damai di dalam kehidupan kami. Karena itu cermin nyata daripada kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Mampukan kami dengan pengenalan kami terhadap Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar kesukaan bagi setiap orang. Biarlah kami diperlengkapi senantiasa oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mewartakan Injil, mempertanggungjawabkan iman serta pengharapan kami pada Tuhan. Tuhan, dalam kebersamaan kami yang boleh ada bersama-sama dalam ibadah ucapan syukur pagi hari ini, dalam rangka memperingati hari kabaran Injil kita ini, 185 tahun Injil telah ada di bumi Kalimantan. Tidak mudah dalam proses memberitakan Injil, tapi sampai saat ini Injil terus berkembang. Terima kasih jika Kau memakai setiap anak-anak Tuhan dalam berbagai bentuk kehidupan kami. Kami boleh memberitakan Injil. Terima kasih juga bila hamba-hamba-Mu, siapapun mereka,
boleh mewartakan Injil, sehingga akan semakin banyak mereka yang dimenangkan untuk kemuliaan dan pujian bagi nama Tuhan. Berkati dan sertai Gereja Kalimantan Bangladesh dalam tugas dan panggilan di bumi Kalimantan, dan visi dan misinya. Biarlah semuanya boleh bersinergi dengan Tuhan yang punya gereja dan sesama pekerja-pekerja gereja. Mereka boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita, walaupun di tengah-tengah berbagai persoalan-persoalan yang melingkupi kehidupan mereka baik pribadi maupun rumah tangga mereka. Mereka tetap kuat dan memiliki semangat untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bagi jemaat, biarlah Tuhan menjaga melindungi mereka dari berbagai persoalan-persoalan yang melanda kehidupan setiap mereka, bahkan roh-roh yang ingin memecah belah kehidupan persekutuan jemaat. Biarlah jemaat tetap hidup dalam persekutuan yang utuh dan tetap teguh, bertumbuh dalam iman dan pengharapan mereka. Tuhan, saya berdoa bagi bangsa negara kami, tengah-tengah berbagai persoalan, bahkan saat ini pandemi COVID-19 ini, yang kami tidak tahu kapan akan berakhirnya, dan hidup kami dalam berbagai ketidakpastian. Tapi Engkau Allah yang Maha Mengetahui, bahkan Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena kepada Allah kami bersandar. Saya mohon pertolongan baik bagi pemerintah bangsa kami dapat mengatasi berbagai persoalan dan saat ini pandemi COVID-19 ini. Demikian juga Tuhan, kami jemaat, kiranya Engkau jaga lindungi kami senantiasa, sehingga kami boleh terluputkan dari semuanya ini. Kami tetap teguh di tengah-tengah pergumulan akibat dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, saya menyerahkan mereka yang sakit, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, juga bagi mereka yang saat ini menderita oleh pandemi COVID-19 ini. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Biarlah mereka tetap berpengharapan selama mereka masih bernapas, bahkan mempergunakan itu untuk datang kepada Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami anak-anak, kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Engkau berkuasa atas kami, dan kami adalah milik kepunyaan. Berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, bila kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Pada hari ini makan kami yang bersih, dan ampunilah kami kesalahan kami. Kami juga mengampuni yang bersalah. Jangan Bapa dalam pencobaan, kuasa kami yang berikan, makanya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sementara persembahan syukur yang kedua, persembahan syukur perjamuan kudus serta mengumpulkan roti perjamuan, kita menyanyi dari ini pada 426 kita harus membawa berita.
Saya mohon jemaat untuk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berita jemaat Minggu pagi tanggal 8 Juni 2020. Pertama, jadwal kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu pagi tanggal 5 Juli 2020 di Gereja Besar tetap dilaksanakan. 2. Jadwal kebaktian keluarga. Kebaktian rumah tangga dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah dibagikan kepada anggota jemaat dan dipublikasikan dalam berita jemaat. Bagi anggota jemaat yang dijadwalkan baktinya sudah lewat, bisa meminta dilayani kembali, dan yang berkenan dilayani lebih awal dari jadwal sudah ditentukan dapat berdonasi atau beribadah pekerjaan harian atau berpihak. Dalam pelaksanaan kebaktian rumah tangga diharapkan tidak mengundang jemaat lain dan cukup diikuti oleh anggota keluarga rumah tangga itu sendiri. Kebaktian rumah tangga dilayani oleh pendeta pelayanan sendiri tanpa diikut sertakan ketua diakon yang dilaksanakan dengan waktu tidak terlalu lama. Kebaktian rumah tangga akan diaktifkan kembali pada bulan Juni 2020. 3. Jadwal kebaktian kategorial. Kebaktian ibadah kategorial tetap dilaksanakan dalam perusahaannya diatur oleh masing-masing kategorial dan berkoordinasi dengan pihak dengan memperlakukan protokol kesehatan terkecuali sekolah hari Minggu untuk sementara diadakan. 4. Berita lain-lain. Bagi keluarga yang melaksanakan ibadah lewat ibadah keluarga mandiri atau lewat video streaming, kolektif ibadah dapat disampaikan pada pihak atau bendahara kantor setiap jam kerja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sepanjang minggu dan bulan ini. Kiranya sehat sejahtera, mohon panjang terus bersama kita dalam Yesus Kristus. Terakhir, atas nama jemaat dan saudara bersama yang diselamatkan Bang Tirai yang hadir, mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh pendeta yang semuanya, pengadil laku, MC, Rani, Roli, dan Ketua Presidi, Kinesi dan Binaro, serta seluruh mentor Jakon di Gereja Bethesda dan seluruh penyelenggaraan ibadah. Jumlah jemaat yang hadir bergerak sebanyak 77 orang. Kami mengharapkan anggota jemaat akan kembali hadir beribadah pada minggu selanjutnya. Demikian jemaat ini disampaikan. Apabila ada kurang dengan tulisan nama, alamat maupun jumlah nominal persembahan, diharapkan koreksinya akan dilakukan penyempurnaan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, marilah kita berdiri.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat dapat keluar bersama ini dan sebelah untuk kembali sesuai protokol cuci tangan. Terima kasih.